Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, baik yang di rumah maupun yang tatap muka di gereja. Adik hari ini sukacita? Sukacita? Sukacita. Puji Tuhan. Pagi ini Kak Nita nggak sendirian. Kak Nita ditemani sama adik Joy. Hai. Ada Kak Ceci yang akan mengiringi ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan memulai sekolah minggu dengan memuji nama Tuhan. Happy Yaya. Kita akan memulai ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami ucap syukur karena kasih anugerah-Mu Engkau telah memimpin kami sepanjang malam hari. Pagi ini kami dapat bangun, dapat menikmati udara yang segar, hari baru dan nafas baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, meskipun pandemi saat ini, kami tetap bersyukur dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah maupun yang online maupun yang tatap muka. Pimpin ibadah sekolah minggu hari ini dari awal hingga pertengahan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Dek Joy, Kak Jessi sudah siap? Sudah. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Siapkan Alkitabnya. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Cici. Didengarkan baik-baik ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan Bu Cici. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi anak-anak sudah bersama Kak Nita, bersama Joy, bersama Jessica memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah bersukacita, sudah bersenang-senang memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anakku yang sudah bisa membaca, nanti Alkitabnya dibuka ya, dibaca sendiri. Nanti Bu Cici akan bacakan, anak-anak mendengarkan, menyimak ya. Yang belum bisa membaca boleh minta tolong mama, minta tolong papa, atau minta tolong kakak untuk membacakan ya. Firman Tuhan hari ini
diambil dari Lukas 4. Diambil dari Lukas 4 ayatnya 21 sampai 30. Bu Cici akan bacakan ya. Anak-anak boleh menyimak, boleh ikut membaca. Ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 4 ayatnya 24b. Lukas 4 ayatnya 24b. Demikian. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Ya. Ada yang bersedih? Apa ada yang sedang tidak enak badan? Tidak apa-apa. Tetap harus semangat sekolah minggu, semangat mendengarkan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan pagi ini akan bercerita, temanya tetap tenang. Anak tahu tenang enggak? Tenang itu apa ya? Tidak buru-buru, tidak suka marah, tidak gerusa-gerusu, tidak apa ya, tenang itu ya tenang. Makanya kita harus tetap tenang, ya. Bu Cici punya satu cerita. Ceritanya itu pada suatu sore ada anak namanya Lala. Lala ini mau diajak ibunya ke supermarket. Ibunya mau belanja, mau beli sembako, beli beras, beli minyak, beli gula, beli susu, dan lain-lainnya. Lala ini diajak, ya. Nah, kebetulan si Lala ini sedang sakit batuk pilek. Sesampainya di supermarket, mamanya sudah belanja, ya, sudah belanja ini itu, beli masukin gula, masukin minyak ke dalam keranjang belanjaan. Lala ini lari, ternyata dia pengen es krim.
dia pengen es krim. Terus dia lari ke mamanya. Mama, boleh ndak aku beli es krim? Kok beli es krim? Kata mamanya. Terus Lalanya dibilangin, Lala, beli es krimnya besok aja ya. Sekarang Lala kan sedang batuk pilek. Nanti kalau makan es krim, batuk pileknya tambah parah. Nanti tidak sembuh-sembuh. Terus apa coba reaksinya Lala? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, apa coba reaksinya? Lala nangis. Kok aku tidak boleh beli es krim? Kata Lala. Mamanya bilang, Lala besok aja ya. Kalau sudah sembuh, beli es krimnya. Akhirnya si Lala ngambek. Dia kecewa. Ya, tidak boleh beli es krim. Dia ngambek, cemberut. Gitu ya, kalau cemberut ya, kalau cemberut gitu ya, gitu. Oh, gimana kalau cemberut? Oh, senyum. Oh, kalau cemberut gitu. Oh, gitu ya. Akhirnya Lala cemberut. Terus mamanya tetap belanja. Akhirnya mamanya membelikan susu kepada Lala. Terus dibilangin, Lala sini. Ini mama belikan susu. Beli es krimnya besok aja ya. Sekarang beli susu aja dulu. Kalau susu boleh, ya. Kalau es krim tidak boleh. Terus akhirnya Lala apa? Lala nurut. Dia, oh iya mama, tapi nanti lain kali kalau aku sudah sembuh, aku boleh beli es krim. Ya boleh. Sekarang beli susu dulu ya. Ya. Lah, Lala tadi kecewa, dia tidak boleh beli es krim, tapi dia juga tenang, cuma cemberut sebentar. Terus akhirnya mamanya belikan susu, akhirnya dia tenang, dia tidak jadi marah-marah, dia tidak jadi itu. Terus akhirnya dibelikan susu, terus mamanya ngajak pulang Lala dengan sukacita, dengan hati yang senang. Jadi dia tetap tenang, dia tidak marah-marah, tidak cemberut sampai rumah. Siapa yang suka begitu? Ayo. Siapa yang suka begitu? Ayo tunjuk tangan. Wah, ada ini yang suka begitu. Ya. Lain kali tidak boleh, ya. Lain kali kalau marah harus saja tenang, ya. Tuhan Yesus aja begitu anak-anak. Walaupun diusir. Nah, ceritanya waktu itu Tuhan Yesus di Nazaret. Dia sedang ada di rumah ibadah, di sinagoge namanya. Ya, dia sedang di sinagoge. Dia belajar. Jadi membacakan surat kitab. Dia di situ membacakan kitab Yesaya. Membacakan firman Tuhan yang ada di kitab Yesaya. Ya. Tuhan Yesus di mana tadi? Sinagoge. Ya, tempatnya itu namanya sinagoge, tapi di rumah ibadah. Ya. Tapi di situ ada banyak ahli-ahli ada orang pintar di situ yang datang ke situ. Tapi mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu anaknya Yusuf. Padahal Tuhan Yesus itu dari umur 12 tahun sudah diurapi sama Tuhan Yesus, sama Bapa di surga. Ya, jadi dia cerdas, dia pintar, dia tahu segalanya. Nah, saat dia mengajar di situ, di sinagoge, itu orang-orang yang mendengarnya itu seperti tidak percaya kalau itu yang berbicara itu Tuhan Yesus. Sebab orang-orang di sinagoge itu mengira bahwa Tuhan Yesus itu anaknya Yusuf, ya, anaknya Yusuf. Lah, mereka tidak percaya. Akhirnya Tuhan Yesus diusir keluar dari daerah itu, dibawa ke tebing.
yang tinggi. Tuhan Yesus diusir. Tuhan Yesus mau dibawa ke tebing, mau dibuang ke jurang itu. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Akhirnya setelah dibawa ke situ, Tuhan Yesus malah nyelusup di banyak orang itu. Dia lewat di tengah-tengahnya orang-orang itu. Dia pergi dengan tenang, ya. Dia tidak marah, dia tidak ya kecewa tapi tidak marah, ya. Sikapnya tenang. Akhirnya orang-orang itu mencari Tuhan Yesus mana. Akhirnya tidak ketemu. Ternyata Tuhan Yesus sudah pulang dengan selamat, tidak jadi dibuang di jurang itu, ya. Nah, Tuhan Yesus saja sudah diusir dari daerah itu saja tidak marah, ya, kecewa tapi Tuhan Yesus tidak marah. Nah, kita boleh mencontoh Tuhan Yesus. Kalau kita mempunyai harapan atau permintaan yang tidak diberi atau tidak keturutan, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh kecewa, kita harus tenang. Mungkin lain kali bisa. Nah, ini ada cerita lagi Bu Cici. Ada 2 orang teman. Yang ini anak-anak 2 ini besok mau ulangan. Malamnya mereka berdua belajar dengan tekun. Nah, sebut saja satu namanya Tito, satu namanya Nino. Nah, setelah belajar, terus mereka kan tidur, terus berangkat sekolah. Terus di sekolah mereka menghadapi ulangan. Tapi setelah dibagikan ulangannya itu setelah selesai mengerjakan ulangannya, dikumpulkan, terus dinilai sama bu guru. Ternyata Tito ada salahnya. Salahnya itu ada 3. Loh, saya semalam kan sudah belajar. Saya sudah belajar dengan keras. Sudah saya hafalin. Kenapa ada yang salah ya? Aku dapat 7. Ternyata si Ninonya ini dapat 100. Terus akhirnya Nino ini bilangin sama Tito, mungkin waktu itu kamu ada yang lupa, ya. Jadi nanti lain kali belajar lebih baik lagi, belajar dengan sungguh-sungguh biar dapat nilai 100. Temennya memberi semangat, ya, supaya Titonya tidak marah, ya, kecewa dengan diri sendiri, iya, tapi tidak marah, ya. Nah, itulah contohnya anak-anakku, ya. Kalau kita mempunyai pengharapan, suatu pengharapan atau keinginan, tetapi tidak terwujud atau tidak keturutan, kita tidak boleh kecewa terlalu lama, ya. Mungkin itu Tuhan berikan itu supaya kita lebih baik lagi. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh kecewa terlalu lama. Kita harus tetap tenang. Terus kita apa? Kita tenang, terus kita berdoa. Semoga besok aku ulangannya lebih baik lagi, ya. Saya besok ulangannya lebih baik lagi. Saya akan rajin belajar. Kita lebih meningkat menjadi lebih baik lagi. Seperti Lala tadi. Lala tadi kan juga sudah nggak jadi beli es krim, dia akhirnya nggak marah. Dia dibelikan susu sama mamanya, ya. Nah, anakku, jadi jangan kita kecewa atau marah yang terus-menerus. Jangan lama-lama. Kita harus bersikap tenang, ya. Pasti nanti Tuhan akan berikan yang terbaik kalau kita mau berusaha. Kita harus berusaha, kita berdoa, dan kita harus rajin belajar. Kita harus pandai-pandai ini diri sendiri, pandai-pandai menghibur diri sendiri. Biarlah besok aku kalau sudah enggak batuk, aku beli es krimnya
besok kalau sudah tidak batuk. Kan sekarang sudah dibelikan susu sama mama. Ya, itu Lala tadi. Yang Tito, oh iya, mungkin aku kurang teliti. Jadi aku ulangan tadi ada salahnya. Jadi besok aku akan lebih rajin belajar lagi. Harus bersikap tenang, tetap tenang, ya. Nah, itulah anak-anakku firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anakku juga dapat melakukan, dapat mencontoh Tuhan Yesus yang walaupun diusir, walaupun mau dibuang, tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Akhirnya dia menyelamatkan diri. Dia keluar dari kerumunan orang-orang yang mau membuangnya tadi, ya. Nah, itu semua maaf Bu Cici agak batuk. Anak-anak harus tetap tenang. Jadi firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita tetap tenang, kita tidak mudah marah, kita tidak kecewa berkepanjangan, ya, seperti Tuhan Yesus tadi. Walaupun diusir dari daerahnya sendiri, dia tidak marah, dia tetap tenang, ya. Nah, ya, terima kasih anak-anakku sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Semoga firman hari ini dapat tadi contoh Tuhan Yesus tadi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan hari ini untuk tetap tenang, untuk tidak kecewa yang berkepanjangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dari balita kelas 1-3. Mari Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan, dan selalu rajin dalam bersekolah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita persiapkan persembahan yang berkat yang diberikan Tuhan melalui orang tua kita. Adik-adik bisa nitip ke orang tua dengan dimasukkan dalam amplop dan ditulisi untuk sekolah minggu. Ya, Dek Joy, nanti bilang Mama ini untuk persembahan sekolah minggu. Gitu ya. Nah, kita akan iringi persembahan pujian dengan nyanyian bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Yuk Kak. Persembahan kita ke dalam doa sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa adik-adik, siapkan hati, kita tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini. Pagi ini kami boleh mempersembahkan persembahan sebagian berkat yang Kau berikan melalui orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan gereja-Mu di GKJ Mijen Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini sudah memulai sekolah tatap muka. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kiranya Tuhan berikan kepandaian, Tuhan jagai adik-adik kami selama sekolah secara tatap muka Tuhan. Kami serahkan kehidupan adik-adik kami, baik untuk studinya,
untuk kepandaiannya, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan sekolah minggu kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika pada bulan Februari nanti kami akan memulai ibadah sekolah minggu untuk kelas balita 1, 2, 3, ya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan akan selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kita akan ketemu minggu depan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Tetap jaga prokes kesehatan, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati, sampai jumpa.